Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Kali ini saya akan melakukan beberapa uji statistik. Salah satu yaitu uji validitas. Saya akan melakukan uji validitas pada data. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa kegunaan uji validitas. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian daripada responden. Sebelumnya, ada dua cara untuk mengetahui apakah suatu item itu valid atau tidak. Yang pertama itu bisa dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. Yang kedua itu dengan melihat nilai signifikansinya. Kita harus mengetahui bahwa data yang kita dapatkan itu kita bisa melakukan dengan menyebarkan kuesioner atau angket. Angket bisa berisi pernyataan atau pertanyaan yang dibuat oleh peneliti dan dibagikan kepada responden atau sampel orang yang ingin diteliti. Cara menguji itu kita harus mengcopy dulu yang ada pada di tempat ini atau tempat Excel. Kita copy itu sampai dengan total itu. Setelah itu kita pergi ke SPSS, kita paste yang sudah kita copy tadi, kita paste. Nah, selanjutnya kita mengetahui bahwa atas itu masih berantakan. Bisa dilihat itu tulisan par atau apa, itu sangat tidak enak dilihat. Supaya enak bisa dilihat, kita pergi ke variable view. Variable view, untuk merubahnya kita tekan name, setelah itu control F. Setelah control F kita pergi ke replace. Cara replace kita tulis par 0003 kali. Setelah itu kita replace with X. Setelah itu kita tekan replace all. Setelah tekan replace all, kita tekan close. Nah, setelah itu bisa kita lihat bahwa itu sudah berubah, yang tadi par berubah menjadi X. Dan yang terakhir ini kita akan merubah dengan total atau kita tulis dengan total. Selanjutnya kita pergi ke data view lagi. Setelah data view, untuk menguji validitas kita akan tekan analyze. Setelah analyze kita tekan correlates. Setelah correlates kita tekan bifetlet ini. Nah, setelah tekan bifetlet kita itu kontrol A. Setelah kontrol A kita pindahkan ke kanan. Nih. Saya pindah ke kanan. Kita harus mengetahui bahwa correlation persennya itu harus tercentang. Setelah tercentang kita tekan OK. Nah, setelah tekan OK, kita harus mengetahui bahwa untuk melihat uji kevalidan suatu data itu bisa dilihat dari dua cara. Bisa kita lihat itu dari persen correlationnya itu, atau bisa kita dibilang sebagai R hitung. Yang kedua itu ada signifikansinya. Yang ketiga itu N itu adalah jumlah respondennya. Nih. Nah, untuk mengetahui bahwa R hitung kevalidan itu kita bisa melihat dari R tabel. Nah, kita lihat dulu R hitung itu 0,520. Nah, kita melihat R tabel.
Tabel yang kita lihat itu sesuai dengan jumlah responden kita. Jumlah responden kita itu 31. Nih, 31. Jumlahnya adalah 0,3440. Kita lihat R hitungnya. R hitung kita itu 0,520. Bisa dikatakan bahwa R tabel itu lebih daripada R tabel. Selanjutnya itu adalah penguji itu nilai signifikansinya. Selanjutnya itu adalah nilai signifikansi. Signifikansi, kalau kita tahu bahwa apabila nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05 itu bisa dikatakan valid. Kita lihat bahwa nilai signifikansi ini adalah 0,03. Jadi bisa kita lihat bahwa kevalidan data daripada yang pertama itu bisa dikatakan valid. Nah, selain dari dua itu kita bisa lihat juga untuk menentukan kevalidan itu kita lihat dari bintang ini. Nah, semakin dia banyak bintangnya itu bisa dikatakan semakin valid dari data tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach alpha menurut Wiratna Superweni, kuesioner dikatakan reliabilitas jika Cronbach alpha lebih dari 0,6. Nah, kita akan melakukan pengujian. Saya akan mengambil data yang sudah didapatkan. Nah, selanjutnya kita akan menekan analyze, baru kita akan menekan yaitu scale. Scale ini setelah scale kita akan pergi reliability. Setelah reliability kita itu akan tekan Ctrl A untuk menyalin semuanya. Setelah menyalin semua itu kita total kita ulang lagi, kita akan Ctrl A untuk menyalin semua, kita pindahkan arah ke kanan. Tapi kita harus mengetahui bahwa untuk reliabilitas ini untuk jumlah total itu kita pindahkan atau tidak kita ikutkan. Setelah itu kita akan pergi ke statistik, kita akan centang scale item delete, baru tekan continue. Baru kita harus memastikan bahwa dalam model ini harus kita menggunakan model alpha. Setelah model alpha kita tekan OK. Tekan OK. Di sini kita akan mencari tentang reliabilitas statistik. Dalam reliabilitas statistik ini kita dapat mengetahui bahwa N itu adalah jumlah pernyataan yang kita beri, sedangkan Cronbach alpha itu berjumlah 0,614. Nah, setelah kita melihat bahwa Cronbach alpha itu berjumlah 0,614. Nah, sedangkan kita tahu bahwa apabila suatu uji itu dikatakan reliable apabila jumlah Cronbach itu lebih dari 0,6. Sedangkan pada uji ini nilai alpha Cronbachnya adalah 0,612. Jadi bisa dikatakan dalam uji ini adalah ujian itu reliable. Selanjutnya saya akan melakukan uji normalitas. Dalam pengujian normalitas ini saya menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilks. Perlu diketahui bahwa uji normalitas adalah untuk mengetahui data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas Shapiro-Wilks ini itu biasanya digunakan sampel untuk berjumlah kecil. Kita ketahui bahwa untuk mengetahui nilai yang normal atau tidak itu, jika nilai lebih dari 0,5 dikatakan normal atau valid. Tapi jika nilai kurang dari 0,5 dikatakan tidak normal atau tidak valid. Selanjutnya cara yang pertama itu kita menyalin data yang ada di Excel ini.
kita copy. Setelah kita copy, kita pergi ke IBM SPSS, lalu kita paste. Setelah kita paste, kita lihat ini masih berantakan juga, masih banyak juga. Kita pergi ke variable view, kita pilih var, kita Ctrl F, kita pilih name untuk Ctrl F nya, tekan Ctrl F, kita pergi ke replace, baru kita find kayak biasa, kita tekan var 000. Selanjutnya itu replace itu kita tekan sesuai dengan kelas 1, kelas. Nah, setelah itu tekan replace all, baru apa. Nah, selanjutnya itu kita desimalnya kita nolkan semua biar tidak ada angka di belakang komanya lagi. Nah, setelah itu kita akan mengisi label ini. Label ini kita isi biologi 1 dan biologi 2. Nah, setelah kita isi itu kita balik ke data view lagi. Untuk cara menguji normalitasnya itu kita pergi ke analyze. Setelah ke analyze kita pergi ke descriptive statistic. Selanjutnya itu kita pergi ke explore. Setelah explore kita pindahkan kedua ini, kita Ctrl A dulu, baru pindah ke kanan. Setelah pindahkan ke kanan, itu kita pilih plots. Data plots itu kita akan mencontreng normality plot. Selanjutnya itu tekan continue. Setelah continue kita akan tekan OK. Setelah tekan OK, kita bisa melihat bahwa dalam uji ini kita akan mencari test of normality ini. Karena kita menggunakan uji Shapiro-Wilks, kita akan melihat bahwa apakah uji ini dikatakan normal atau tidak. Nah, sesuai dengan instruksi tadi, apabila dikatakan lebih dari 0,05 itu dikatakan normal atau dikatakan valid. Kita melihat dari keduanya itu dari nilai biologi 1 atau biologi 2 itu bisa dikatakan dalam pengujian ini datanya atau ujinya itu normal. Selanjutnya kita akan menguji tentang uji korelasi produk momen. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau biasa disebut dengan R. Kita bisa mengetahui bentuk hubungan variabel X dan Y dapat bersifat positif dan negatif. Dasar pengambil keputusan, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,5 maka bisa dikatakan berkorelasi. Tapi jika lebih nilai korelasinya dari 0,5 bisa dikatakan tidak berkorelasi. Nah, cara untuk mencari uji produk momen itu, pertama kita akan menyalin dari Excel ini. Setelah kita salin itu kita copy. Setelah copy kita menuju ke IBM SPSS. Kita close dulu. Nah, selanjutnya itu kita copy paste di IBM ini. Nah, selanjutnya itu kita ke variable view supaya kita biar kelihatan rapi ini, kita ke variable view. Yang pertama ini var 0 ini kita akan mengubah ke dalam X. Dan yang kedua ini kita akan buat ke Y. Nah, dalam desimal ini kita akan merubah ke angka 0,2 ya. Nah, label ini kita harus mengetahui bahwa X itu apa. Dalam Excel ini X-nya itu adalah minat belajar terhadap prestasi anak. Berarti minat belajar ini adalah X dan prestasi anak itu bisa dikatakan Y. Nah,
Dalam yang tadi kita label itu kita bikin X itu adalah minat, dan Y ini kita bikin prestasi anak. Nah, selanjutnya setelah kita ubah semua ini, kita balik ke data view. Setelah ke data view, kita pilih analyze. Nah, setelah analyze kita pilih correlates, baru be varied sini. Selanjutnya ini kita akan Ctrl A terlebih dahulu. Setelah itu kita akan pindahkan ke kanan. Nah, sebelumnya kita harus melihat dulu correlation coefficient persen ini harus terconteng. Setelah terconteng, kita tekan OK. Setelah tekan OK, dari correlation ini kita bisa melihat bahwa nilai signifikansinya itu adalah 0,00 yang hubungan X dan minat. Sedangkan prestasi anak ini juga nilai signifikansinya itu 0,00. Tadi kita ketahui bahwa bila signifikansinya, nilai signifikansinya itu kurang dari 0,5, maka bisa kita bilang berkorelasi. Nah, jadi kita dapat mengetahui bahwa variabel dari minat dan prestasi anak ini bisa dikatakan berkorelasi. Nah, selanjutnya untuk melihat apakah hubungan antar dua variabel ini berkorelasi, kita bisa melihat dari percent correlation. Nah, percent correlation ini kita bisa melihat ini adalah 796, dan percent correlation ini berbentuk positif, tidak berbentuk negatif. Nah, kita melihat seberapa kuat korelasi antar dua variabel ini. Itu kita bisa melihat dari nilai koefisien korelasi atau bisa dikatakan nilai R. Nah, selanjutnya untuk mengetahui nilai R ini kita bisa melihat dari sini. Ini persen correlation ini adalah 0,7. 0,7 kita bisa melihat di sini. 0,7 itu berada di 0,60 sama 0,799. Bisa dikatakan ini tingkat hubungan kedua ini adalah kuat. Nah, dapat kita simpulkan bahwa uji produk momen atau korelasi dari kedua ini adalah antar dua variabel ini bisa dikatakan berkorelasi, dan hubungan persen korelasinya ini itu bisa dikatakan sangat kuat. Selanjutnya itu biasanya ada persen atau nilai signifikansi itu 0,05, atau yang di sini itu pas 0,05. Lalu bagaimana cara kita menentukannya apakah hubungan antar dua variabel ini itu berkorelasi atau tidak? Kita bisa melihat dari percent correlation ini. Bagaimana cara lihatnya? Kita harus mengetahui dulu berapa jumlah responden kita. Di sini jumlah responden kita itu berjumlah 36. Kita untuk mengetahui itu kita akan membandingkan antar R tabel dan R hitung. Nah, percent correlation ini adalah R hitung. Kita lihat dari R tabelnya. Nah, R tabel dari 36 ini adalah 0,3202. 0,302. Nah, kita harus mengetahui untuk melihat apakah dua variabel ini berkorelasi itu jika nilai R tabel jika nilai R hitung itu lebih dari nilai R tabel, bisa dikatakan nilainya itu berkorelasi. Kita lihat dari 0,32. Sini 0,32, dan sedangkan nilai dari persen correlation atau nilai R hitung itu adalah 0,79. Berarti lebih dari nilai R hitung itu lebih dari nilai R tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa dua variabel ini antara minat dan prestasi nyata memiliki
hubungan korelasi, atau bisa dikatakan kedua itu berkorelasi. Demikian dari seluruh uji statistik saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.